hari Minggu untuk kita semua. Dan pagi ini cuaca sangat mendukung untuk tidur ya, karena hujan gerimis ya. Tapi kita semua semangat oleh beribadah di gereja. Mari terlebih dahulu kita bersatu di dalam doa. Kami ucap syukur untuk pagi hari ini Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada setiap kami. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Oke, minggu lalu kita belajar dari kesaksian siapa? Kesaksian apa ya? Oke. Minggu lalu kita belajar dari kesaksian Petrus, dan minggu ini kita belajar dari kesaksian jemaat mula-mula. Nah, jemaat mula-mula ini dikatakan di Kisah Para Rasul 17 ayat 6, "This man who have turned the world upside down." Nah, kenapa saya ambil bahasa Inggrisnya? Karena bahasa Indonesianya dikatakan mengacau-balaukan. Nah, mengacau-balaukan ini kan konotasinya macam-macam ya, bisa negatif ya kan. Nah, tapi bahasa Inggrisnya dikatakan mereka mengubah dunia, turn the world upside down, memutarbalikkan ya, mengubah sekeliling mereka. Ini yang dilakukan oleh jemaat mula-mula. Dan pagi hari ini kita belajar apa sih yang mereka lakukan, dan apakah masih perlu jemaat seperti itu hari ini, atau ini yang sedang dicari oleh orang-orang pada masa kini. Nah, minggu lalu kita belajar bahwa Petrus dibakar hatinya oleh Roh Kudus, sehingga apa? Sehingga Petrus dengan berani berkhotbah. Yang tadinya dia mengaku sebagai murid Yesus juga takut, akhirnya dia berkhotbah di depan ribuan orang. Dan apa isi khotbahnya? Isi khotbahnya adalah teks. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Inilah kesimpulan dari khotbahnya. Dan selanjutnya next, ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, apakah yang harus kami perbuat, saudara-saudara? Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Dan selanjutnya 3.000 orang next merespon kepada khotbah Petrus. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Karena yang berdoa, yang menantikan Roh Kudus itu awalnya hanya 120 orang. Jadi dari 120 ke 3.000. Wah, bayangkan dari 15 orang kita pagi hari ini ke 500, ini masalah yang baru. Nah, pertanyaannya apa yang mereka lakukan? Yang 3.000 orang ini, yang mula-mula ini, mereka lakukan apa? Dan kita akan belajar pagi ini apa yang mereka lakukan. Di ayat 40 dikatakan mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk apa? Memecah roti ya, dan berdoa. Mereka berkumpul memecah roti dan berdoa. Yang pertama, mereka memiliki next pengajaran. Nah, yang pertama mereka memiliki pengajaran. Nah, di gereja kita biasakan membaca Alkitab dulu baru mengajar kan. Nah, mungkin ada yang belum familiar dengan ini. Dari mana ini asalnya? Mungkin kita yang di karismatik dan lain sebagainya, Pentakosta, tidak melakukan hal yang sama ya. Ini dari mana? Apakah ini biar tampil beda atau dari mana? Nah, apa yang kita lakukan ini sebenarnya mengikuti apa yang dicontohkan oleh Yesus. Jadi di orang Israel itu membacakan firman dan mengajar itu sangat penting di sinagoga mereka. Dan ini yang kita lihat di Lukas 4 ayat 16 sampai 21. Next. Ia datang, Yesus maksudnya, ke Nazaret tempat ia dibesarkan, dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Nah, pertanyaannya, dulu belum ada Alkitab. Ini maksudnya Taurat. Ya, Taurat ini 5 kitab pertama di Kejadian. Nah, kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya, dan setelah dibukanya ia menemukan nas di mana ada tertulis,
tertulis apa? Aku datang untuk memberitakan kabar baik. Saya sengaja skip, kita langsung. Kemudian dia menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu duduk dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Jadi yang pertama dibacakan lalu diajarkan. Nah, jadi kebiasaan gereja kita mengikuti ini, mengikuti tradisi mereka. Jadi ini bukan biar tampil beda, tapi ada di Alkitab memang seperti itu ya. Jadi membacakan dulu, baru diajarkan. Nah, selanjutnya mereka dikatakan bertekun. Bertekun artinya dalam pengajaran apa artinya bertekun? Mereka haus akan firman Tuhan. Dikatakan tiap-tiap hari. Nah, pertanyaannya hari-hari ini apakah kita haus akan firman Tuhan atau kita menganggap firman Tuhan ini sudah nggak relevan? Ada yang bilang firman Tuhan ini sudah nggak relevan, atau sebaliknya kita yang nggak menghidupi firman Tuhan itu sehingga tidak relevan. Kemarin saya boleh beli pemotong rumput, ya kan? Saya nggak suka beli barang itu baca buku manualnya. Siapa seperti saya beli barang langsung pakai gitu. Setelah rusak baru baca gitu. Nah, saya seperti itu, setelah terempang gitu kan, baru saya baca, oh salah, baru datang ke sananya kan, ini minta diperbaiki dong gitu. Nah, siapa seperti saya? Nah, kadang-kadang kita pikir, wah ngapain baca Alkitab, mungkin gak relevan, sehingga kita kena dulu, baru kita belajar di dalamnya. Dan sebenarnya kalau kita melihat semua startup yang sekarang luar besar, seperti Gojek dan lain sebagainya, sebenarnya yang mereka lakukan prinsip Alkitabiah kan. Mereka melayani kebutuhan orang. Dari dulu sudah ada Gojek kan di Indonesia kan. Tapi mereka menemukan ada kebutuhan orang, bagaimana memesan itu biar lebih praktis, simple. Mereka melayani kebutuhan orang, kebutuhan kita. Sehingga apa? Sehingga waktu kita terlayani, kita beli produk mereka, sehingga mereka sekarang jadi besar. Tapi untuk mencapai di mana mereka hari ini, mereka korbankan begitu banyak uang. Mereka mengasihi dulu kan, mengasihi ya kan, mengasihi layanan dan lain sebagainya. Dan bukankah itu yang Tuhan Yesus ajarkan? Kasihilah satu dengan yang lain. Dan ini yang mereka lakukan. Mereka melihat kebutuhan kita dan mereka kasih layanan atas kebutuhan kita. Kalau Gojek kan ya, kalau kami buat ini kalian mau bayar nggak? Katanya nggak jalan kan. Kemarin ada OVO ya, itu pertama gila-gilaan, parkir seharian Rp1. Jadi gara-gara Rp1 jadi semangat ke mall kan. Setidaknya uang parkir bisa beli minum gitu kan, Rp1. Tapi setelah mereka kerjakan itu, mereka jadi unicorn, raksasa startup. Dan kalau kita lihat prinsipnya sama, kasihilah, mereka kasih dulu. Nah, pertanyaannya, apakah kita merasa firman Tuhan itu masih relevan? Kalau kita masih merasa relevan, pasti kita akan bertekun di dalamnya. Salah satu pengajaran Yesus yang terkenal di bukit, Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan sorga. Ini ucapan bahagia. Dan dalam semua ucapan bahagianya itu, kita temukan nanti bisa dibaca ke bawahnya. Berbeda dengan apa yang dunia ini tawarkan. Saya nggak tahu, mungkin dunia ini semakin berbahagia atau tidak, saya juga nggak tahu. Tapi dengan begitu banyak pilihan. Kenapa Tuhan Yesus katakan berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah? Kalau kita keadaan miskin ini ya, keadaan miskin ini artinya terbatas, tidak punya banyak pilihan, ya kan? Jadi yang waktu orang mengikuti Yesus itu mereka nggak punya banyak pilihan. Mungkin ekonomi dulu nggak sebagus ekonomi sekarang, pekerjaan tidak sebagus sekarang. Jadi satu-satunya yang mereka punya pilihan yang mendengar Yesus, ya kan? Yesus adalah jawaban saya. Mereka ikut Yesus. Nah, di dunia kita hari ini begitu banyak pilihan. Banyak pilihan kan? Untuk taksi online saja banyak pilihan. Ada internet dan lain sebagainya. Program TV ada banyak pilihan. Pertanyaannya, dengan begitu banyak pilihan, apakah kita semakin berbahagia?
Atau karena begitu banyak pilihan, kemauan ini nggak pernah berhenti. Iya kan? Sepertinya wah, setelah dapat ini maunya dapat ini. Yang sedang berdoa untuk kendaraan, pasti setelah dapat kendaraan pengen yang lain, pengen rumah. Setelah punya rumah, pengen yang lain. Tidak pernah berhenti. Setelah bisa terbang ke luar negeri, hari ini mau ada ya wisata ke luar angkasa. Wow, luar biasa pilihan di dunia ini. Kira-kira, dan apakah ini semakin membuat kita bahagia? Belum tentu. Tapi balik kepada Yesus dikatakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, yang menaruh segala yang kumiliki ini Tuhan berasal daripadamu. Itu yang Yesus katakan, berbahagialah yang miskin, ya, nggak banyak pilihan. Saya kadang-kadang tercengang, ada apa terjadi di Amerika. Dulu saya menganggap, saya sering waktu di Aceh ada teman-teman dari Amerika datang, saya selalu bilang, negara kalian itu promised land, negara tanah perjanjian, melimpah susu dan madu, karena semua mereka miliki, ya kan? Kita sangat penemuan dan banyak hal, pendapatan per kapita, wah ini angka-angka yang mengagumkan. Tapi kalau kita lihat apa yang terjadi akhir-akhir ini, ada penembakan dan lain sebagainya, mungkin kita perlu berpikir, apa yang diiklankan dunia ini mungkin tidak seindah itu. Beberapa tahun yang lalu, saya tergoda dengan membeli produk handphone iPhone 5, layarnya kecil sekali. Kenapa saya tergoda? Karena hype sekali marketingnya. Dan tahu saudara, nama jabatan marketing di Apple itu namanya Chief Evangelist Apple, penginjil Apple, ya kan? Wah, ini penginjilnya kita seharusnya kan. Jadi kan diberitakan bahwa orang mau berhari-hari ngantri beli produk itu. Yang saya tangkap adalah, waktu saya dapat produk itu akan mengubah hidup saya. Pasti nanti saya akan menjadi manusia yang lebih baik. Kenapa? Semua orang mau ngantri dari malam sampai pagi hari. Padahal dengan harga yang lebih murah, produk yang lain tawarkan layar lebih besar dan lebih baik, dan juga lebih bagus. Dan saya terbawa sampai akhirnya saya pernah kena tipu beli itu. Kenapa? Ada yang tawarkan, waktu kami ke Guangzhou sama istri, di jalan itu ada yang nipunya begini, ini original hanya segini gitu kan. Tapi saya pengennya dulu, saya mau dimasukkan yang asli, dikasihnya yang dummy. Baru karena saya mau pergi, dia tahu, dia baca kan. Waktu saya naik bus, saya pegang, wah ini palsu ternyata. Saking pengennya, akhirnya beli yang asli. Nah, yang saya pelajari, mungkin setelah saya dapat itu nggak mengubah hidup saya kok. Kalau hari ini kita lihat, itu layarnya kecil sekali. Dan saya ini, kalau saya pegang handphone masih ada kan, wah ini pelajaran. Karena saya pernah tertipu gara-gara itu, pelajaran. Nah pertanyaannya, dengan semua keluar angkasa dan lain sebagainya, apakah dunia semakin berbahagia? Mungkin tidak. Yesus katakan, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena mereka lah yang mempunyai kerajaan surga. Masalahnya dengan keinginan adalah, keinginan gak akan pernah selesai. Setelah ini dapat ini, setelah ini dapat ini, tidak pernah stop. Pertanyaannya, apakah kita merasa pengajaran Yesus masih relevan? Dan jemaat mula-mula bertekun dalam pengajaran. Pengajaran Rasul itu apa? Tadi kitab Taurat dan juga pemberitaan tentang Yesus. Yang kedua, setelah mereka pengajaran, apa yang mereka punya? Mereka punya fellowship. Nah, saya gunakan fellowship bukan di Alkitab kita dikatakan berkumpul. Karena kalau berkumpul aja maknanya bisa banyak kan? Tapi di ayat aslinya dikatakan di dalam bahasa Inggris fellowship, dan kata Yunani yang digunakan ialah koinonia. Koinonia artinya partnership, partisipasi, berkontribusi dalam memberi. Jadi waktu mereka berkumpul, mereka saling berkontribusi dalam memberi satu dengan yang lain. Nah, prinsip hidup mereka, jemaat mula-mula adalah apa? Saling memberi. Dan fellowship yang sejati
itu ada harganya. Nah, mereka memiliki fellowship yang sejati. Fellowship perkumpulan yang sejati ada harganya. Dan kita tidak akan pernah menikmati persekutuan kalau kita tidak membuka diri untuk memberi satu dengan yang lain. Kita nggak akan pernah bisa menikmati persekutuan Kristen kalau kita menutup diri kita sendiri. Salah satu dulu saya kendala jadi pelayan itu, yaitu apa? Oh Tuhan, kalau jadi pelayan nanti saya harus hidup bersandar kepada orang lain, hidup dari memberi gitu kan, mengharapkan gitu kan. Saya nggak sanggup Tuhan ini bagian yang ini, itu kira-kira. Nah, kenapa? Karena sampai hari ini gedung kita ini juga masih dibiayai oleh Kemurahan Jemaat Anglikan di Singapura. Setiap tahun kita dibayari. Nah dulu ini kendalanya, waduh Tuhan rasanya berat sekali mengharapkan bantuan orang lain, memberi gitu kan. Tapi Tuhan bilang, kalau kau nutup dirimu, kamu hidup hanya untuk dirimu sendiri. Nah akhirnya saya buka hati gitu, artinya. Dan ini yang mereka lakukan, bahwa fellowship yang sejati itu harus ada harganya, ada yang diberikan. Dan ini yang dilakukan oleh mereka. Kita lihat di ayat 44 dan 45. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Wow, luar biasa ya. Sepertinya mereka mau bilang, ya kalau kau nanti ada kekurangan, jangan takut, aku siap menanggung kalau ada yang kurang. Kira-kira gitu ya. Nah, apakah mereka sampai menjual rumah? Enggak ya, jual rumah karena mereka di 46 berkumpul di rumah masing-masing. Kalau sampai dijual, di mana mereka berkumpul kan? Tapi inti dari kehidupan mereka adalah mereka saling memberi satu dengan yang lain. Dan bukankah ini kehidupan yang luar biasa ya? Kalau di perkumpulan kita ada seperti ini, jangan takut, nanti saya siap bantu kalau ada masalah. Wah, pengurangan yang ini jadi yang mau menikah begini. Nah ini luar biasa kan? Ini berbeda dengan kehidupan yang sekarang yang kita fokus untuk mengumpulkan dan ditinggalkan kelak. Iya kan? Kita kumpulkan, habis itu kita tinggalkan. Tapi mereka enggak. Mereka perhatikan satu dengan yang lain. Dan fellowship yang sejati itu ada harganya. Dan fellowship yang terutama ketika kita mencari hubungan kita dengan kepala gereja, yaitu Yesus. Di 1 Yohanes 1 ayat 3, next. Apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar itu kami beritakan kepada kamu juga, supaya kamu pun beroleh persekutuan dengan kami. Dan persekutuan kami adalah persekutuan dengan Bapa dan dengan anaknya, Yesus Kristus. Yang pertama, kalau hubungan kita dengan Bapa bagus, akan membantu hubungan kita satu dengan yang lain. Iya kan? Tidak ada orang yang melakukan dosa yang berbahagia di dunia. Kalau hubungan ke atas rusak, hubungan satu dengan yang lain juga bisa rusak. Makanya fellowship yang pertama dan yang utama, kita harus memberi diri kita dulu kepada Tuhan. Makanya hari Sabtu pagi kita ada fellowship bersama, doa pagi lewat Zoom. Yang belum ikut boleh ikut ya. Kalau tidak diaktifkan videonya juga bisa Bang Tambun sambil kerja kan, dengar suara Bang Monang ya kan, amin Bang Monang dari saya. Kenapa? Karena yang pertama mereka lakukan fellowship tiap-tiap hari. Nah saya bersyukur kemarin ya ramai ya di acara Gamal ya, ulang tahun Gamal, dan donasi dia sudah kami bagikan ya, mainannya kemarin ya. Nah jadi ada yang berkontribusi. Jadi inilah ciri jemaat mula-mula. Dan kemarin kami nggak bisa hadir karena ada pesta. Dan ketika fellowship kita dengan Tuhan bagus, akan menolong fellowship kita satu dengan yang lain juga bagus. Jadi yang pertama mereka pengajaran, yang kedua mereka berfellowship, yang ketiga mereka menyembah Tuhan.
Nah, bagaimana mereka menyembah? Dulu belum ada musik sekeren ini, belum ada lampu, ya kan? Belum ada Sydney Mohede, belum ada Hillsong. Tapi kenapa mereka bisa mengubah dunia? Bagaimana mereka menyembah? Mereka menyembah ada dua hal. Yang pertama dikatakan mereka memecahkan roti, ya, dengan bertekun dan dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama dengan gembira dan dengan tulus hati. Memecahkan roti artinya melakukan perjamuan kudus. Yang pertama cara mereka menyembah, melakukan perjamuan kudus. Sehingga apa yang Yesus lakukan, pengorbanan Yesus, setiap hari mereka diingatkan. Mereka diingatkan karya Yesus, karya salib Yesus dan jaminan akan keselamatan. Sehingga mereka memperoleh sukacita di dalam mereka, di mata mereka. Pengorbanan Yesus itu selalu diingatkan setiap hari. Dan mereka berdoa. Jadi mereka lakukan, kembali ke ayat 42. Terus. Masih di atas. Mereka memecahkan roti dan berdoa. Jadi penyembahan mereka hanya dua ini. Mereka melakukan perjamuan kudus dan berdoa. Dan jemaat mula-mula mengerti arti pentingnya berdoa. Itu makanya kita juga ada doa pagi. Saya undang kita semua boleh ikut. Dan sekali sebulan kita adakan doa pagi bersama dengan klaster. Dan biasanya kita undang pembicaranya dari gereja kita yang ada di Singapura. Jadi biar kita juga saling kenal dan lebih dekat. Jadi mereka lakukan tiga hal ini. Mereka next slide-nya bawa lagi. Lanjut next. Lagi. Oke. Nah, kita doakan laptopnya bisa cepat. Nah, mereka lakukan tiga hal ini. Ada pengajaran, fellowship, dan menyembah. Dan setelah yang ketiga ini dilakukan, maka penginjilan mengalir dari ketiga hal ini. Sehingga dikatakan di ayat 47, tiap-tiap hari mereka ditambahkan. Next. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Nah, ada banyak orang menerjemahkan gerakan Pentakosta. Ada gereja yang menerjemahkan bahwa gerakan Pentakosta itu perubahan cara memuji Tuhan dengan musik. Tapi kalau kita lihat di sini, spiritnya ada pengajaran, menyembah, mengingatkan karya Kristus, dan mereka berfellowship. Nah, ini bukan tentang metode, tapi spiritnya. Ketika roh Tuhan ditinggikan, ini membakar hati mereka untuk tidak fokus kepada diri mereka, tapi boleh mengasihi satu dengan yang lain, berfellowship dengan harga, berfellowship dengan benar, berfellowship yang sejati. Dan kita rindu apa yang sudah kita bangun. Mungkin di hari Selasa nanti, waktu Selasa minggu depan, di dalam Bible Study kita akan bahas mengenai ini. Apakah NLAC sudah seperti gereja mula-mula, atau bagaimana kita memperbaikinya agar spirit ini kita juga miliki. Kenapa? Karena dikatakan bahwa gerakan inilah yang memutar balikkan dunia. Dan saya percaya di tengah komunitas kita hari ini, dalam kehidupan kita hari ini, orang perlu komunitas yang seperti ini. Mari kita bersatu dalam doa. Biarlah firman-Mu berbicara kepada setiap kami,
Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.